Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas alur cerita film berjudul No One Lives. Film ini sangat menarik, apalagi diproduksi oleh WWE Studios. Bercerita tentang sekelompok perampok kejam yang tak sengaja harus berurusan dengan orang yang seharusnya sangat dihindari. Oke, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, diperlihatkan seorang perempuan bernama Emma yang saat itu sedang berusaha melarikan diri dari orang misterius yang ingin menangkapnya. Namun tak lama kemudian, akhirnya Emma tertangkap jebakan yang sebelumnya dibuat oleh orang misterius tersebut. Emma berusaha mengukir namanya di sebuah pohon agar para polisi bisa segera menemukannya. Adegan beralih ke 2 bulan setelah itu. Kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Frank. Frank dan pacarnya saat itu hendak pindah rumah ke kota lain. Namun karena perjalanannya cukup jauh, akhirnya Frank dan pacarnya memutuskan untuk menginap dan beristirahat di sebuah motel. Pemilik motel yang kedatangan tamu tentu merasa senang karena semenjak pandemi motel miliknya selalu sepi. Di sini Frank membayar tagihannya menggunakan kartu kredit. Ketika Frank dan pacarnya sudah di kamar, mereka melihat berita tentang Emma yang sudah menghilang 2 bulan yang lalu. Emma rupanya seorang mahasiswa dan anak dari pengusaha yang cukup sukses di Amerika. Tak peduli dengan berita tersebut, Frank dan pacarnya akhirnya gujes-gujes. Adegan beralih ke sekelompok perampok yang sedang melakukan aksinya. Mereka mencuri barang-barang dari rumah orang kaya yang rumahnya sedang ditinggalkan oleh pemiliknya. Para perampok ini dipimpin oleh seseorang bernama Hogg, ini orangnya. Tak lama dari itu, si pemilik rumah tiba-tiba datang dan melihat barang-barangnya sedang digondol maling. Hogg meminta semua anak buahnya untuk tetap tenang dan ia akan menangani hal tersebut. Namun salah satu anak buahnya yang bernama Flynn malah dengan brutal menghabisi semua keluarga si pemilik rumah. Hal tersebut membuat Hogg sangat marah karena Flynn selalu saja membrutal tanpa aturan yang bisa membuat kelompok mereka mendapatkan masalah baru. Karena takut tercium polisi, akhirnya mereka membatalkan perampokan tersebut. Sore harinya, Frank dan pacarnya berniat untuk mencari makan di area sekitar motel. Si pemilik motel yang baik hati menunjukkan satu restoran yang menurutnya bagus, apalagi restoran itu selalu memberi gratisan teh poci. When you get back. You have a truly demented way of looking at things. We just enjoy a pleasant dinner. Amber! Table! Sesampainya di sana, Frank dan pacarnya langsung memesan makanan bestseller yang ada di restoran tersebut. It's awful quiet these months. Don't tell me you're watching your weight. Namun tak lama kemudian, kelompok Hogg juga datang ke sana. Lagi-lagi dan lagi-lagi, Flynn kembali berulah dengan mencoba merayu pacar Frank. Uncouth, perhaps. Is that it? How much is she worth to you? Frank yang dari tadi hanya diam akhirnya berniat akan menghajar Flynn. Namun si pacar mencoba melarangnya sebab Frank sudah berjanji untuk berhenti dari masa lalunya. Kita belum diberitahu siapakah sosok Frank ini sebenarnya sampai-sampai si pacar lebih mengkhawatirkan Flynn ketimbang Frank itu sendiri. Please, we don't want any trouble. Hogg yang tidak mau ada keributan di restoran langganannya, ia pun mencoba meminta maaf kepada Frank. Please excuse us. Lalu menyuruh Flynn dan anak buahnya yang lain untuk segera keluar. Saat Frank dan pacarnya hendak kembali ke motel, tiba-tiba ada seseorang yang menyerang mereka hingga mengalami kecelakaan. Ternyata orang tersebut adalah Flynn. Ketika Frank sudah tersadar, ia dan pacarnya sudah berada di sebuah gudang dalam keadaan terikat. Mereka dijaga oleh salah satu anak buah Hogg yang berbadan gempal.
Di sini Frank meminta kepada orang tersebut agar segera melepaskannya sebelum Frank membantai mereka. Namun orang itu tidak sedikit pun menggubris perkataan Frank dan malah menodongkan sebuah pisau tepat di leher pacarnya. Di sini si pacar mengatakan kalau ia sangat ingin Frank hidup normal seperti yang lain. Namun dengan keadaan yang sekarang, si pacar pasti akan menyaksikan kembali kebrutalan Frank. Oleh sebab itu, si pacar memilih pergi ke alam bajrah dengan menggesekkan lehernya. Melihat pacarnya yang sudah tewas, Frank menjadi sangat marah lalu berusaha melepaskan borgol yang ada di tangannya. Kemudian Frank menantang orang tersebut untuk berduel. Dengan sangat mudah, Frank mampu mengalahkan orang itu lalu menghabisinya. Di sisi lain, Flynn sedang menjarah barang-barang milik Frank yang ada di mobil. Hingga tak sengaja, Flynn menemukan seorang wanita yang sedang disekap di dalam bagasi mobil Frank. Kemudian Flynn dan satu rekannya segera membawa wanita itu ke dalam markas. What the fuck is going on? Di sini si wanita terus histeris dan meminta mereka segera membawa pergi sejauh mungkin karena Frank pasti akan datang untuk membantai mereka. Hogg dan semua anak buahnya belum tahu dengan siapa mereka sedang berurusan. Tak lama salah satu anak buah Hogg mengatakan kalau orang yang bertugas menjaga Frank sekarang tidak bisa dihubungi. Mendengar hal itu, si wanita langsung menyaut dengan mengatakan kalau Frank pasti sudah menghabisinya. Hogg yang kesal karena si wanita terus nyerocos, akhirnya ia menampar si wanita lalu menyuruhnya untuk diam. Kemudian Hogg memerintahkan dua anak buahnya untuk segera memeriksa ke gudang yang berada di dekat pom bensin. Sesampainya di sana, mereka berdua sangat terkejut setelah menemukan rekannya yang sudah tewas bersama pacar Frank. Setelah itu, mereka berencana membawa jasad rekannya menuju markas untuk ditunjukkan kepada Hogg. Flynn really fucked up bad, didn't he? Di sisi lain, salah satu anak buah Hogg akhirnya sadar kalau wanita ini adalah Emma yang dikabarkan telah menghilang beberapa bulan yang lalu. Kemudian mereka melihat cuplikan di TV yang mengabarkan kalau Emma saat itu sedang berkemah bersama teman-teman mahasiswanya. Hingga semua teman-teman Emma dihabisi oleh Frank dan hanya menyisakan Emma seorang. Ternyata Frank ini adalah seorang psikopat yang sangat kejam. Bahkan dalam kurun waktu 1 tahun, Frank telah menghabisi sebanyak 34 orang. Berita di TV itu juga mengabarkan kalau keluarga Emma bersedia memberikan imbalan $2 juta untuk siapa yang bisa membawa Emma kembali ke keluarganya. Mendengar harga yang sangat fantastis, para perampok ini berencana akan mengembalikan Emma kepada keluarganya. Tak lama kemudian, dua anak buah Hogg tiba di sana. Mereka mengabarkan kalau rekannya sudah tewas dihabisi Frank. Hogg yang melihat anak buahnya sudah terkujur kaku, ia berencana akan membalas dendam kepada Frank. Karena pria gempal yang sudah dihabisi Frank ini ternyata keponakan kandung Hogg. Kemudian Hogg menyuruh anak buahnya untuk menyimpan jasad tersebut ke dalam gudang yang ada di belakang markas. Hal yang mengerikan kembali terjadi yang mana jasad itu tiba-tiba bergerak. Karena ternyata Frank bersembunyi dengan masuk ke dalam tubuh si pria gempal untuk memuluskan tekadnya, yaitu membantai kelompok Hogg. Kurang edan apa coba? Kemudian Frank nyemplung ke danau lalu diam-diam masuk ke dalam kontainer miliknya. Ternyata di sana banyak sekali peralatan canggih yang biasa ia gunakan untuk memangsa. Frank juga berencana akan membuat jebakan untuk kelompok Hogg. Di sisi lain, kelompok Hogg tengah bersiap untuk memburu Frank. Namun baru saja keluar pintu, Hogg langsung disambut oleh panah melalui jebakan yang sebelumnya dipasang oleh Frank. Tak hanya itu, mereka juga diberondong senjata yang membuat anak buah Hogg memutuskan untuk kembali masuk. Selain Hogg, ternyata satu anak buahnya juga terkena tembakan. Bahkan tak lama kemudian, mobil mereka diledakkan oleh Frank berharap agar mereka tidak bisa kemana-mana. Di balik itu, Hogg yang masih hidup diinterogasi oleh Frank mengenai berapa orang yang ada di dalam markas. Oh, you're under the impression she's one of you, huh? Fine.
Setelah mengetahuinya, Frank langsung menghabisi Hogg dengan memasukkannya ke dalam mesin penggilingan padi. Kembali ke Emma yang ditanyai oleh anak buah Hogg kenapa Frank tidak menghabisi Emma dan malah menyekapnya. Emma akhirnya bercerita kalau Frank ingin menjadikan Emma pacar keduanya. Frank sempat ingin insaf dan berhenti membrutal, namun kalian malah mengganggunya sehingga Frank dipastikan akan membalas dendam. You should have run while you had the chance. Setelah itu terlihat salah satu anak buah Hogg yang bernama Danny lukanya semakin parah. Hingga akhirnya mereka berencana akan kabur menggunakan mobil jeep yang ada di belakang markas. Namun masalahnya mobil tersebut sudah rusak. Danny yang cukup ahli dengan mesin mengajak pacarnya untuk membetulkan mobil tersebut. Okay, Dad. Sesampainya di sana, Danny dengan segera membetulkan mobil itu. Hingga saat mobil itu menyala, tiba-tiba Frank sudah berada di samping Danny. Frank langsung membrutal dengan memasukkan wajah Danny ke dalam kap mobil tersebut. Pacar Danny yang ketakutan akhirnya memutuskan untuk kabur ke dalam hutan. That was Amber running in the woods. Frank yang tidak mau ada yang tersisa, ia pun mencoba mengejarnya. Hingga pada akhirnya Frank berhasil melumpuhkan pacar Danny. Di balik itu, Flynn yang tahu kalau Frank sedang mengejar pacar Danny ke dalam hutan, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk segera kabur bersama satu rekannya dan juga Emma. Flynn juga membawa Danny yang saat itu sudah sekarat. Kemudian dalam perjalanan, Flynn tak sengaja malah menabrak pacar Danny yang membuatnya koit saat itu juga. Kemudian mereka menurunkan Danny di depan rumah sakit agar segera ditangani dokter. Sementara mereka yang kelelahan memutuskan untuk menginap di sebuah motel, yaitu motel yang sebelumnya Frank singgahi. Pada saat melakukan pembayaran, si pemilik motel curiga ada yang tidak beres sebab Flynn menggunakan kartu kredit milik Frank. Have a good night. Setelah itu, si pemilik motel dengan segera menghubungi polisi. Di dalam kamar, Flynn yang burungnya lepet karena jarang diasah berencana akan meniduri Emma. Namun sebelum itu, Emma meminta izin untuk pergi ke toilet sebentar. Di sana, Emma bertemu dengan rekan Flynn yang tinggal satu orang lagi. Rekan Flynn yang sudah sangat muak dengan kelakuan Flynn menyuruh Emma untuk menghabisi Flynn dengan sebuah pistol. Saat Emma kembali dan hendak menghabisi Flynn, tiba-tiba suara pintu berbunyi. Ketika dicek, ternyata itu adalah polisi yang sebelumnya ditelepon oleh si pemilik motel. Dengan sadis, Flynn nekat menghabisi polisi itu dengan cara menembaknya. Setelah itu, Flynn meminta Emma dan satu rekannya untuk bersiap karena mereka akan segera pergi. Namun ketika mengeceknya ke kamar mandi, mereka baru sadar kalau rekan Flynn sudah tidak bernyawa. Emma yang ketakutan berusaha berlari untuk segera kabur. Namun Flynn berhasil menodongkan senjata sambil menyuruh Emma kembali. Hingga tiba-tiba Flynn ditabrak sebuah mobil polisi yang ternyata itu adalah Frank. Emma yang tidak mau lagi ditangkap oleh Frank berusaha menghabisi Frank dengan pistol yang dibawanya. Beruntung saat itu Frank berhasil menghindar hingga Emma kehabisan peluru. Tak sampai di situ, Emma segera membawa sebuah besi lalu menghajar Frank. Terlihat Frank yang tidak mau melawan sebab Frank mencintai Emma. Ketika Emma akan benar-benar menghabisi Frank, tiba-tiba dari belakang muncul Flynn yang akan menembak mereka berdua. Frank pun segera menolong Emma. Hingga terjadi baku hantam antara Frank dan Flynn. Ketika Flynn akan menembak mati Frank, tiba-tiba Emma menghajar Flynn dari belakang. Setelah itu, Frank mengajak Emma untuk hidup berdua dengannya. Frank yakin lama-kelamaan Emma akan menjadi psikopat seperti dirinya. Mendengar hal itu, Emma menolak mentah-mentah permintaan Frank dan ia hanya ingin hidup normal seperti yang lain. Kemudian Frank mengeluarkan pisau lalu menusuk perut Emma. Ternyata Frank mengeluarkan alat pelacak yang selama ini disimpan di dalam perut Emma. Tak lama kemudian, Frank dihampiri oleh si pemilik motel yang sempat melihat kebrutalan Frank. Kemudian dengan sengaja, Frank juga menghabisi si pemilik motel untuk menghilangkan jejak. Frank lalu menembak Flynn yang masih ngap-ngapan.
Esok harinya ada seseorang berpakaian dokter hendak menghampiri Danny di rumah sakit. Ternyata orang tersebut adalah Frank yang sedang menyamar. Di sini Frank mengatakan kalau tidak ada orang yang akan tersisa. Kemudian Frank menghabisi Danny. Ketika Frank akan keluar dari rumah sakit, tak sengaja ia bertemu dengan Emma yang saat itu hendak dirawat. Ternyata Frank sengaja melepaskan Emma karena Emma memilih untuk tetap hidup normal dan Frank masih sangat mencintai Emma. Sementara alasan Emma yang sudah beberapa kali mendapat kesempatan untuk membunuh Frank namun enggan melakukannya karena ternyata Emma juga menyukai Frank. Para polisi akhirnya berspekulasi kalau kelompok Hoglah yang selama ini menyekap Emma. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Prime Movie.